warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alisa Violina. Di video kali ini saya akan membahas mengenai tutorial sistem basis data dan relasi diagram dengan menggunakan aplikasi MySQL Workbench. Nah, sebelum kita masuk ke dalam video tutorial aplikasinya, saya akan membahas sedikit materi mengenai apa itu MySQL Workbench. Nah, MySQL Workbench adalah sebuah perangkat aplikasi yang berbentuk visual yang digunakan untuk mengelola basis data. Perangkat aplikasi ini biasa digunakan oleh seorang arsitek basis data, pengembangan basis data, serta administrator basis data. Nah, sebelum kita masuk ke dalam aplikasi MySQL, kita sebaiknya mengaktifkan terlebih dahulu, yaitu yang namanya XAMPP. XAMPP itu merupakan perangkat lunak bebas yang mendukung banyak sistem operasi yang merupakan kompilasi dari beberapa program. Nah, fungsinya yaitu sebagai untuk mengampu berbagai jenis data website yang sedang dalam proses pengembangan. Nah, dalam prakteknya, XAMPP ini bisa digunakan untuk menguji kinerja fitur atau menampilkan konten kepada orang lain tanpa terhubung internet. Nah, di sini saya mempunyai contoh dari data yang nantinya bisa kita olah menjadi database di aplikasi MySQL Workbench. Nah, Minimarket Dewayanto menjual berbagai macam kebutuhan hidup sehari-hari. Untuk mempermudah pengelolaan datanya, minimarket tersebut membuat sistem basis data. Nah, minimarket tersebut itu mempunyai beberapa pegawai yang bertugas sebagai kasir. Nah, setiap customer yang melakukan transaksi, maka kasir ini akan melayani. Nah, data penting tentang kasir yang dicatat oleh minimarket adalah nama, alamat, dan nomor telepon. Sedangkan data customer ada nama dan alamat. Seorang kasir di sini memungkinkan memiliki lebih dari satu nomor telepon. Nah, setiap customer dapat melakukan transaksi lebih dari satu kali, dan seorang kasir juga dapat melayani transaksi lebih dari satu kali. Yang seorang customer memungkinkan memiliki satu kartu member untuk mendapatkan diskon dan dalam bertransaksi. Tersebut terdapat setiap transaksi memungkinkan terdapat berbagai macam barang dan sebaliknya. Setiap transaksi tersebut, minimarket menyimpan tanggal transaksi, nama, dan jumlah barang yang dijual, serta total pemasukannya. Sedangkan setiap barang itu memiliki nama barang, merek, jenis, harga, dan stok yang tersedia. Untuk menyediakan stok dari minimarket tersebut, barang diperoleh dari supplier. Supplier ini bisa menjual banyak barang di minimarket tersebut, namun barang yang bersangkutan itu hanya boleh tersedia atau disediakan oleh satu supplier saja. Nah, data supplier yang dimasukkan adalah nama, alamat, dan nomor telepon. Untuk mempermudah komunikasi dalam penyediaan, maka supplier memungkinkan memiliki lebih dari satu nomor. Nah, di sini ada langkah-langkah untuk menjalankan aplikasi MySQL Workbench. Yang pertama, sebelum kita buka aplikasi MySQL-nya, kita buka terlebih dahulu aplikasi XAMPP-nya. Kita aktifkan terlebih dahulu. Yang kedua, baru kita membuka aplikasi MySQL. Selanjutnya, kita klik File, terus New Models, terus klik double pada Add Table, kita tulis datanya, terus kita yang terakhir ada Add Diagram untuk menentukan relasi dari data tersebut. Nah, setelah itu langsung saja kita praktek ke aplikasinya. Nah, pertama-tama kita buka dulu aplikasi XAMPP-nya. Tampilannya seperti ini. Kita aktifkan dua modul teratas, yaitu Apache dan MySQL, sampai muncul warnanya. Nah, ketika sudah seperti ini, langsung kita masuk ke dalam aplikasi MySQL-nya. Nah, tampilan awalnya yaitu seperti ini. Langkah selanjutnya yaitu kita klik File. Setelah File tadi ada New Model.
Nah, setelah kita klik file dan new model akan muncul tampilan seperti berikut. Setelah itu kita mau masukkan data tadi, kita klik saja add table, klik double add table. Sudah. Jika sudah, ketika kita klik add table tadi akan muncul tabel seperti ini. Lalu kita masukkan data-data apa saja yang masuk ke dalam di soal tadi. Yang pertama yaitu ada tabel kasir. Kita ketik kasir. Nah, di dalam kasir ini ada data. Yang pertama ada ID kasir. Yang kedua ada nama kasir, tentunya nama kasir. Yang ketiga ada alamat kasir, alamat. Yang kedua ada nomor telepon. Nah, karena nomor telepon dari kasir ini memungkinkan adanya lebih dari satu, maka kita buat nomor telepon 1 dan nomor telepon 2. Nomor telepon 2. Nah, sudah. Kita mau buat lagi nih tabel datanya. Tinggal kita klik add table lagi 2 kali. Nah, tadi data kasirnya sudah masuk. Terus kita mau buat lagi yang baru. Ada nama tabelnya yaitu customer. Dalam customer ada data ID customer. Terus ada data nama customer. Ada juga data alamat. Setelah alamat sudah, kita buat tabel lagi yang baru, yaitu tabel kartu member. Setelah kartu member kita ada ID member. Setelah ID member ada jenis member. Member. Kita klik lagi add table-nya. Selanjutnya yaitu tabel transaksi. Di dalam tabel transaksi ini ada data ID transaksi yang pasti. Terus ada tanggal transaksi, ada nama barang, nama barang ada jumlah barang, jumlah barang ada total pemasukan. Akhirnya kita buat tabel lagi, yaitu tabel barang. Terdiri dari data ID barang, nama barang, merek, jenis barang, jenis barang ada harga dan stok. Harga barang dan stok. Ya. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada tabel supplier.
dalam tabel supplier ada ID supplier, ada nama supplier, ada alamat, dan nomor telepon. Sama seperti customer tadi, bahwa supplier ini kemungkinan memiliki lebih dari satu nomor, jadi kita buat nomor telepon 1 dan nomor telepon 2. Nah, jika sudah masuk semua, langsung kita membuat diagram relasi tabel. Kita klik add diagram, klik 2 kali. Dengan diagram seperti ini, terus kita mau masukin tabel-tabel yang udah kita buat tadi ke dalam diagram ini. Kita klik yang tables, yang katalog tree ini, kita klik tables. Nah, muncul tabel-tabel yang udah kita buat tadi. Langsung kita masukin aja ke dalam sini ya. Kita klik dulu, ini kita tahan, taruh sini. Ya, klik, tahan, taruh sini. Klik, tahan, lepas. Klik, tahan, terus supplier, trade transaksi. Nah, kita susun terlebih dahulu. Nah, sudah. Jika sudah, kita mau buat relasinya dari customer ke transaksi bawah. Jadi satu customer itu bisa membeli atau memiliki banyak transaksi. Berarti ini one to many. Satu customer bisa melakukan banyak transaksi, one to many. Kemudian untuk satu kasir ini bisa melayani banyak transaksi juga. Jadi dari kasir ke transaksi kita ambil relasinya yaitu one to many. Nah, sudah. Nah, dari satu transaksi ini bisa saja kita membeli banyak barang. Nah, jadi dari relasi dari transaksi ke barang yaitu transaksi one, barang ke many, to many. Nah, tadi untuk kartu member di sini bahwa customer itu bisa saja memiliki kartu member. Jadi satu customer bisa memiliki satu kartu member. Kita klik saja relasinya one to one. Klik. Nah, sudah. Kemudian untuk barang, banyak barang ini bisa kita peroleh hanya dengan satu supplier saja. Jadi kita ambil relasinya yaitu many to one, dari barang ke supplier, atau bisa juga dari supplier ke dari supplier ke barang, yaitu satu supplier ke banyak barang. Jadi one to many. Dari supplier one ke barang many. Nah, sudah kita buat relasinya. Ini bisa kita pindahkan biar terlihat rapi ya. Nah, tarik sini. Nah, sudah. Jika kita ingin melihat relasi dari customer ke transaksi tadi, kita klik kanan. Dari sini kita klik edit relationship. Kita cari di foreign key. Nah, di sini ada one to many. Berarti benar satu customer bisa memiliki banyak transaksi. Oke, setelah ini kita mau menjadikan tabel ini ke dalam bentuk database. Kita klik database di sini. Kita klik forward engineer. Nah, jika sudah muncul, tadi kan fungsi dari
XAMPP tadi kita aktifkan, yaitu untuk memilih localhost short connection. Kita klik aja localhost, terus kita next lagi. Nah, kita next lagi. Nah, akan muncul database seperti ini. Menjelaskan bahwa contohnya ya ada ID transaksi, yaitu MyDB-nya INT not null. Kalau tanggal transaksi varchar, transaksinya varchar, nama barang bisa varchar. Nah, jika kita ingin mencetak data ini, kita tinggal klik aja save to file. Nah, save to file, terus kita pilih tempat atau lokasi yang mau kita tuju, mau kita simpan di mana data tersebut. Nah, kita contohnya mau simpan di sini aja, MySQL. Kita kasih nama tadi contohnya minimarket gitu ya, minimarket database. Kita klik save. Nah, sudah muncul. Jika kita ingin melihat, kita buka dulu. Nah, di MySQL, sebentar. Nah, kita buka. Tadi minimarket ya. Kita buka dengan menggunakan Notepad. Kanan, kita open with Notepad. Ya. Sudah muncul. Nah, tabel database yang kita buat tadi bentuknya seperti ini. Nah, ini tinggal kita yang tadi, tinggal kita next aja. Nah, kita tinggal next aja. Udah selesai, next. And close. Nah. Sudah deh, udah jadi. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.